Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ittihad rahimahullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dan lebih Allah berikan 3 nikmat yang utama sebagaimana disebutkan oleh Rabbul Alamin, yaitu nikmat Islam, kesehatan dan kecukupan. Tanpa 3 nikmat tersebut kita akan sulit untuk beramal soleh. Semoga dengan nikmat yang kita peroleh tadi semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula pada keluarga, sahabatnya serta yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Allahumma amin. Jemaah Allah, mari kita sampaikan bahwasanya hamba Allah yang mendapatkan rahmat dari Allah adalah yang mendapatkan ampunan dosa-dosanya oleh Allah di bulan Ramadan. Yang kedua adalah yang berbakti kepada kedua orang tuanya selagi kedua orang itu masih hidup atau salah satu masih hidup, atau setelah mereka meninggal dengan kita berbuat amal kebaikan sehingga membuat kedua orang tua kita itu mendapatkan amal jariah dari kebaikan kita. Kemudian yang ketiga adalah selalu bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika disebutkan nama beliau, maka kewajiban kita dituntutkan untuk bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jika ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat subuh rahimahullah, ada sebuah perkataan yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam maqam Lataif Al-Ma'arif dan Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, tafsir Al-Qur'an Al-Azim dari tafsir surat Al-Lail. Juga kaidah ini disampaikan oleh ulama lainnya. Mereka mengatakan inna min sawawil hasanah bil hasanah ba'daha wa inna min jazaabil as-sayyi'atil sayyi'ata ba'daha. Sesungguhnya di antara balasan kebaikan dan kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan dari amal kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Berarti jemaah Allah, tanda suatu amalan itu diterima adalah kalau dilanjutkan dengan kebaikan selanjutnya. Dan pada suatu amalan tidak diterima atau dinilai jelek adalah jika dilanjutkan dengan kejelekan selanjutnya. Untuk bulan Ramadan, jika amalan di bulan Ramadan diterima, berarti setelah Ramadan diikuti dengan kebaikan. Dan amalan tersebut tidak diterima adalah jika setelah Ramadan malah yang ada kejelekan atau amalan kebaikan malah jadi hilang. Jamaah sholat subuh rahimahullah, dari penjelasan tadi kita akan jelaskan tentang kenyataan ketika bulan Ramadan telah usai. Ketika kita pertama di bulan Ramadan, dan tanda-tanda yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika setelah bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, bulan Syawal dan seterusnya, amalan itu berlanjut. Sholat wajibnya, sholat jamaahnya di masjid tetap berlanjut. Puasanya dilanjut dengan puasa Syawal dan puasa sunnah selanjutnya. Kemudian sedekahnya, kemudian dermawannya, kemudian amal kebaikan, semuanya berlanjut setelah bulan Ramadan. Tidak terus berhenti setelah bulan Ramadan.
berkali. Nanti bisa kita lihat sendiri-sendiri atau masing-masing. Ketika bulan Ramadan itu berlalu, apa kita akan tetap seperti ketika bulan Ramadan atau tidak, atau malah menurun. Maka kita bisa diri kita sendiri, apakah kita di bulan Ramadan itu diterima Allah atau tidak. Jangan Allah, kenyataan setelah bulan Ramadan, kenyataan yang pertama adalah malas mengerjakan sholat 5 waktu, lebih-lebih lagi untuk sholat subuh, karena ba'da Ramadan tidak lagi punya kebiasaan makan sahur, karena tidak dilanjutkan lagi dengan ibadah puasa subuh, sehingga untuk bangun subuh pun dia malas. Itulah kenyataan yang pertama setelah bulan Ramadan. Padahal sholat adalah suatu kewajiban yang mesti diperhatikan, karena tegaknya bangunan Islam itu dilihat dari apakah sholat 5 waktu itu didirikan atau tidak. Contoh masjid ini, seandainya tidak ada tiang masjid ini, apakah masjid ini bisa berdiri? Tentunya tidak. Bisanya berdiri, bangunan masjid untuk ini berdiri karena ada tiang, dan tiangnya Islam itu adalah sholat. Kalau kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu, tentu kita sama halnya telah merobohkan bangunan tersebut. Jamaah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yang artinya Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, menunaikan sholat, menunaikan zakat, menunaikan haji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah Allah, kalau sholat tidak ada, itulah bangunan Islam. Sehingga kalau sholat benar-benar diperhatikan, berarti tegaklah bangunan Islam tersebut. Terkhusus lagi sholat subuh jamaah Allah. Maka ketika kita sudah meninggalkan bulan Ramadan, maka lanjutkanlah sholat subuh berjamaah di masjid. Berarti itu tanda-tandanya amalan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa sholatun asqala 'alal munafiqin min sholatil fajri wal isya'i walau ya'lamuna ma fihima atau huma walau khabwa." Tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang munafik selain dari sholat subuh dan sholat isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada pada kedua sholat tersebut, tentu mereka akan mendatanginya walau sambil merayakan. Dari sebab Bukhari. Jadi jamaah Allah, tandanya orang munafik itu dia meninggalkan sholat berjamaah subuh dan isya. Karena di zaman Rasulullah itu waktu yang sudah gelap, sehingga orang yang tidak berjamaah itu tidak lihat, sifat-sifatnya itu tidak lihat, sehingga mereka menampakkan kemunafikan mereka dengan tidak mendatangi sholat subuh dan isya berjamaah. Kemudian kenyataan yang kedua, masjid mulai sepi. Bahkan tidak sedikit yang tidak ada kumandang azan. Parahnya lagi, setelah Ramadan ada masjid yang hanya menjadi sarang kotoran cicak dan lain sebagainya. Dan kita pernah menjumpai ketika kita dulu sering safar di pedesaan-pedesaan pedalaman itu, benar-benar tidak ada jamaahnya. Kita yang ada, kita yang menjadi imam yang ketiga jamaah.
karena saking sepinya masjid-masjid itu seperti ditinggalkan. Padahal sebelumnya di bulan Ramadan sangat ramai. Tetapi ketika setelah selesai Ramadan masjid menjadi sepi. Nanti kita lihat saja jamaah Allah. Apakah masjid ini setelah Ramadan tetap ramai? Maghribnya, isanya, subuhnya, duhurnya, asyarnya. Kalau masih, masya Allah, berarti itulah tanda-tanda ibadah kita di bulan Ramadan di kampung ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar masya Allah. Ketika suatu masjid itu makmur, maka penduduk di sekitarnya pun akan menjadi makmur, berlimpah harta yang akan diteruskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu pernah ada cerita ketika di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang buta meminta keringanan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendatangi Rasulullah SAW agar tidak ikut berjamaah di masjid karena tidak ada pengunjung dan rumahnya jauh di padang pasir yang itu banyak binatang buas yang sewaktu-waktu bisa menerkam, bisa memakan, bisa membunuh. Tetapi ketika menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, laki-laki buta itu ditanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah engkau mendengar azan ketika sholat? Laki-laki buta itu menjawab, iya. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wajib penuhilah panggilan azan tersebut. Dalam hadis Bukhari. Lihatlah, seorang yang buta saja tidak bisa melihat, tidak punya penuntut, tidak diberi keringanan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW untuk tidak berjamaah di masjid. Apalagi kita yang mata masih bisa melihat, kaki masih bisa sehat, ada mobil, ada sepeda, ada motor, kok malas berjalan. Mari kita sampaikan bahwa semua kenikmatan yang kita miliki akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bahkan apa kita harus hidup untuk mengganti nikmat penglihatan saja tidak cukup jika dihisab oleh Allah, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal kita seumur hidup ditimbang dengan nikmat satu nikmat berupa bisa melihat, ternyata tidak bisa menuntut nikmat tersebut. Belum nikmat yang lain, nikmat sehat, bisa berjalan, bisa bicara, bisa mendengar dan lain sebagainya. Semuanya telah jamaah Allah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telinga yang tidak pernah dipakai untuk mendengar Al-Quran dan Sunnah, tidak pernah dipaksa untuk mendengarkan pengajian agar tahu ilmu mana ini baik, mana ini buruk, mana ini haram, mana ini halal. Yang ibadahnya cuma guru gedang, tidak mau berusaha mencari ilmu, maka kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dan dihisab. Maka kita akan kesulitan untuk menjawab hisab Allah tersebut. Ketika kita kesulitan, kita tahu sendiri tempat kita di mana. Kemudian jawaban pernyataan yang ketiga adalah sholat malam sudah enggan, bahkan ada sudah meninggalkan. Coba perhatikan, ada seorang orang yang tidur sampai subuh, tiba dia tidak bangun untuk sholat malam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencelanya. Ketika itu dia mengatakan, "Zalika syaitanu bala bi udhunain." Demikianlah setan telah mengencingi kedua telinganya. Hadis riwayat An-Nasai. Macam saya kembali dalam Sahih Tahrir dua terakhir mengatakan di sini Sahih. Untuknya jamaah Allah, setan itu tidak berwujud. Seandainya setan itu berwujud, telinga kita dikencingi, kita sudah bisa merasakan kencingnya seperti itu. Ya, dikencingi kucing saja, dikencingi anak kita yang masih baik saja, baunya luar biasa. Apalagi yang kencing itu setan di telinga kita, agar kita tidak mendengar, agar tidak segera tahu. Maka oleh itu jangan Allah mati paksa diri kita agar bangun sebelum subuh, melaksanakan
sholat sunnah, tahajud untuk melanjutkan kebiasaan di bulan Ramadan. Jangan Allah, dulu di zaman Nabi SAW ada sahabat yang rajin sholat tahajud, kemudian berhenti, maka dia dicela oleh Rasulullah SAW di dalam hadis Bukhari yang artinya wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si A. Dulu dia biasa mengerjakan sholat malam, namun sekarang dia tidak mengerjakannya. Jadi jangan sampai kita dicela oleh Nabi SAW. Di bulan Ramadan kita rajin sholat tarawih. Setelah Ramadan belas tidak sholat tahajud. Padahal ingat, sholat tahajud itu bisa dikerjakan sehabis isya sampai subuh. Kita misalnya malas bangun malam, ya sudah, setelah isya itu kita sholat 2 rakaat. Kemudian witir tidur, sudah selesai. Itu ringannya waktunya. Atau jika ingin yang mustajab waktunya, ya seperti malam. Di akhir-akhir malam kita bangun jam 2, sholat 2 rakaat saja. Kalau masih bergerak, kemudian ditutup dengan witir, doa yang insya Allah dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu mustajab. Maka kalau kita mendapatkan kebaikan dan itu tanda amal kita di bulan Ramadan, amal kita diterima. Kemudian kenyataan yang keempat adalah puasa sunnah sudah tidak mau dikerjakan. Kita sudah tahu bahwasanya untuk menutup kekurangan puasa Ramadan kita itu adalah dengan mengikutinya dengan puasa sunnah, yaitu puasa Syawal. Maka kita akan berhitung seperti puasa satu tahun. Ketika kita melanjutkan puasa Ramadan di bulan Syawal, kita mengerjakan puasa Syawal. Dan puasa Syawal itu juga diberi keringanan, boleh berturut-turut setelah Ramadan, setelah bulan yang dilarang, hari-hari yang dilarang. Misalnya pada pertama dengan dilarang untuk berpuasa karena itu hari bergembira. Kedua, mungkin ketiga, keempat, kelima, keenam, 7 sampai 6 hari puasa laksa Syawal. Atau boleh sekarang puasa selisih 1 hari tidak puasa. Islam seminggu boleh, itu sesuai dengan jumhur ulama, diperbolehkan puasa itu dan selasa. Yang penting jumlahnya adalah 6 hari. Saya juga pernah mengatakan enam hari sekalian karena pekerjaan berat, 1 hari puasa, 1 hari tidak, atau 1 hari puasa, 3 hari tidak. Yang penting jumlahnya 6 hari. Karena barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Jamaah Allah, kenyataan yang kelima, Al-Quran sudah ditinggalkan. Waktu Ramadan tak harusnya kencang sampai begitu masuk Syawal, hari pertama sudah lupa Al-Quran. Saking gembiranya, pelesir sana, pelesir sini. Al-Qurannya sudah ditinggal. Boleh dilihat diri kita sendiri kalau tidak percaya. Di hari pertama Ramadan masihkah kita membuka mushaf Al-Quran? Di hari pertama sama sampai nanti mau tidur bisa dinilai diri kita sendiri. Maka kita akan mengetahui apakah kita itu sudah berat kepada Allah dan melanjutkan amal Ramadan setelah di bulan Ramadan atau tidak. Kemudian kenyataan yang keenam, lisan, mata dan pendengaran sulit lagi dijaga. Kalau bulan puasa kita masih bisa menjaga lisan kita, penglihatan kita, pendengaran kita. Karena takut puasanya batal. Kalau saya berbicara rokok, saya melihat yang dilarang oleh Allah atau mendengar ada sesuatu yang membuat puasa saya batal, rasani, riba dan lain sebagainya. Itu kita masih takut karena takut puasanya batal, pahalanya yang tidak ada.
dia tetap melek, tetap lapar, tetap dahaga, tapi pahalanya tidak ada. Setelah bulan Ramadan, semuanya itu sudah hilang, sudah kiamat. Selesai Ramadan ya kembali tetap bisa. Maka dari itu bisa menjadi koreksi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah melaksanakan perintah Allah dan Allah itu sepenuh hati? Jamaah Allah. Yang ketujuh, maksiat kembali berulang setelah Ramadan. Banyak jemaah Allah di waktu Ramadan ya taat pada Allah. Selesai Ramadan kembali kepada kebiasaan sebelum Ramadan, masih ngerasa, masih menjelekkan saudaranya, temannya, tetangganya, masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa, berlanjut setelah bulan Ramadan. Maka itulah tanda-tanda amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang Bapak sampaikan 7 hal tadi. Jadi jamaah Allah, marilah kita perbaiki kita dengan banyak mencari ilmu, karena kelak kita akan dituntut oleh Allah ketika kita tidak mau mencari ilmu. Kita sudah diberi kesempatan umur, sudah diberi kesempatan kesehatan, kaki bisa berjalan, telinga bisa mendengar, mata bisa melihat, tetapi tidak kita pergunakan untuk mendengarkan pengajian di masjid atau di RT yang ada pengajian sebulan sekali atau seminggu sekali. Kita tidak mau mendatanginya. Maka kelak ketika kita dihisab oleh Allah, apakah tidak pernah dikatakan utusan ketika kamu masih di dunia, maka tidak akan bisa menjawabnya. Maka tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan sudah dikatakan para nabi, para sahabat, para tabi'in, dan seterusnya sampai ulama, kiai, ustaz, guru-guru kita. Maka tidak ada alasan ketika kita sudah menghadap Allah nanti untuk mengelak. Karena kita sudah diberi kesempatan yang begitu banyak dari kita akhir balik sampai meninggal, itu kesempatannya banyak. Kalau kita gunakan sebanyak itu, kita sendiri akan mungkin hanya dari jalan Allah yang bisa kami sampaikan. Pada Quran dan Intinya Subhanahu Allah dan tiga saudara yang kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.